bersama Marcel Chandrawinata. Aku untuk kamu. Itu sama Marcel ya namanya, cuman beda orangnya. Suaranya bagus. Kalau lu juga badannya bagus, gantengnya sama kayak gua juga. Ini gitu badannya nggak bagus. Berisik. Masa guanya oke, begini sajalah kalau begitu pemirsa. Kita tidak usah berlama-lama ya. Karena tentunya kita tamu kita yang kedua sudah menunggu. Tuh, ada Mbak Ita Purnamasari di situ. Hai Mbak Ita, tahan dulu di sana sebentar. Karena tentunya kita mau ngasih surprise untuk Mbak Ita. Dan katanya orang yang di sebelah Mbak Ita itu pernah berhubungan via suara melalui telepon sekitar tahun 2008, 2009 gitulah katanya. Kira-kira Mbak Ita ingat nggak tahun 2008, 2009? Kalau nggak inget, kalau dengar suaranya mungkin inget. Dengar suaranya mungkin inget ya? Soalnya banyak yang nelpon pasti kan yang tahun-tahun segitu. Baik, kalau begitu sekarang saya akan menuju ke sana. Ya. Oke. Mbak Ita tahan dulu di sini. Ya, boleh. Tahan dulu. Dan sekarang saya akan mempersilakan untuk yang ingin sekali ketemu dengan Mbak Ita maju ke depan sini bersama dengan Mbak Ita. Silakan. Ini dia orangnya. Ingat nggak? Ya ampun. Boleh ke tengah. Jadi Mbak Susan ini adalah peserta kita yang mengaku mirip dengan Ita Purnamasari. Mbak Susan, pasti suaranya bagus juga dong. Pasti ya. Mau duet Mbak Ita? Mau dong. Ya udah kalau gitu sekarang silakan. Mic-nya saya kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Takkan berubah walau di jalan waktu. Biarlah dan ku simpan dalam hati. Dan suatu saat nanti pastikan kau sadari. Boleh duduk di sini, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Silakan. Nah, Lama banget lama banget gak ketemu. Boleh sini. Bukan lama banget gak ketemu, ini baru dipertemukan hari ini ya. Jadi Luar biasa. Gimana perasaannya Mas Susan ketemu sama Ita? Senang banget. terima kasih. Baik sekali ya. Nah, memang kalau dilihat ya dari sekarang kesamaan atau kemiripan yang dimiliki oleh Mbak Susan itu adalah tai lalatnya. Oh iya. Dengan Mbak Ita Purnamasari ya. Di sebelah sini bener ya? Iya. Luar biasa. Tapi cerita dulu dong, waktu itu nelpon ada urusan apa? Sebenarnya bukan ada urusan ya. Sebenarnya sih pengen kenalan. Pengen kenal? Karena banyak sekali orang yang bilang saya itu mirip Ita. Kemanapun saya pergi, Mbak Ita. Saya padahal udah bilang loh, saya bukan Mbak Ita. Oh Mbak Ita, pengen fotoan gitu, pengen minta tanda tangan. Seperti itu kan jadi saya bingung ya. Betul. Kita mirip Mbak Ita, makanya saya Iya. pernah ngomong Terus sama Mbak Ita. bisa dapat nomor teleponnya waktu itu? Ada aja. Ada aja. Pokoknya itu rahasia ya. Oke, baik kalau gitu. Nah, Mbak Ita, ngomong-ngomong ini tentang ini ya apa namanya tai lalatnya. Katanya Mbak Ita ini menunda operasi. Oh iya. Karena albumnya mau diluncurkan. Ini benar? Enggak, jadi sebenarnya justru mau ngilangin tai lalat itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Betul. Terus biasa kan ada dari keluarga ya, udah nggak apa-apa. Soalnya kalau dari dokter, dari segi medis memang harus dihilangin. Maksudnya dari segi kesehatan kurang bagus ya kalau tai lalat hidup itu. Tapi biasa kan ada yang suka ngomong, oh jangan, rezekinya di situ. Padahal kan rezeki kan dari Allah ya. Jadi sampai sekarang masih bimbang. Gitu. Jadi masih bimbang sampai sekarang ya. Jadi ada yang bilang, udah deh, gitu aja kan udah oke gitu, katanya nggak usah dihilangin. Tapi aku sih masih pingin sih Gilang. Masih pengen dihilangin masih ya. Pingin. Terus bagaimana dengan rencana albumnya? Insya Allah di awal Ramadan nanti keluar satu album religi terbaru. Amin. Iya. Insya Allah lancar. Insya Allah lancar ya, kita doakan lancar. Gimana Sel? Mirip ini. Mirip, sangat mirip. Mirip ya? Mirip banget. Saya pengen ikutan miripnya. Gimana caranya? Tapi mirip banget sih. Kalian semua juga bilang ini mirip sekali kan mereka. Iya, betul Bang. Jadi ini benar-benar pertama kali baru ketemu Iya, baru sekarang ya. ketemu. Cuman kan rasanya baru pertama kali ketemu tapi kan udah kayak akrab gitu. Dan kan. akrab Iya. sekali. Baik kok. Kayak ngeliat Mbak kaca Ita. ya. Seperti lagi ngaca gitu Iya, ya Mbak Ita ya. gitu. Ih, baik banget Mbak Ita. Ini Apalagi? apa lagi? Dewan juri yang tertua akan memberikan Tertua.
Bilang aja Dewan Juri jangan pakai tertua. Iya. Ini mirip banget loh. Sama siapa, Pak? Sama orang Kerawang. Aduh, ngaco. Sebenarnya indikator kemiripan itu adalah ketika orang-orang mulai mengakui kalau dia mirip artis. Betul. Nah, kalau Mbak Susan ini sampai-sampai fansnya Mbak Ita pernah minta foto bareng sama tanda tangan. Iya. Bener. Ceritanya gimana? Ya lagi ke mall gitu ya. Lagi sama keluarga. Saya dikerumunin. Terus udah dikerumuni itu, Mbak Ita. Saya bilang saya bukan Mbak Ita. Iya. Ngaku. Iya, saya. Fotoan dong. Saya bukan Mbak Ita loh, minta tanda tangan gitu. Tapi saya bukan Mbak Ita. Mbak Ita katanya gitu. Ya udah kan saya udah kembarannya ngomong. gitu loh, Susan. Ya, Harusnya saya kembarannya ya nanti saya gitu. bilang saya kembarannya ya. Anaknya Tapi Mbak tanda Ita. tangan juga kira. Ya ada yang tanda tangan juga. Dikasih duit? Enggak. Itu tanda tangan kontrak, Marcel. Beda. Mbak Susan mau tanya dong. Iya. Mbak Susan kalau udah gede mau jadi apa? Mau jadi dokter. Mau jadi dokter. Bener, Cok. Mau jadi apa? Jadi Aku ingin pintar biar jadi dokter. Aduh, tapi seru banget ya semuanya. Boleh kasih tepuk tangan lagi dong. Lebih semangat lagi. Baik, semua peserta sudah berkumpul dan kita akan melihat keseharian dari Mbak Susan. Silakan. Hai, nama saya Susan Mulyadi. Saya biasa dipanggil dengan nama Susan. Umur saya adalah 47 tahun dan saya berasal dari Kota Bandung. Kegiatan sehari-hari saya adalah sebagai ibu rumah tangga, membantu anak dalam tugas sekolah, membantu dalam bisnis keluarga dalam hal keuangan. Motivasi saya ikut asal adalah saya ingin sekali memastikan apakah saya ini mirip dengan Ita Purnamasari atau tidak. Saat saya ada di mall, banyak sekali pengunjung menghampiri saya dan mengatakan saya itu Ita Purnamasari. Minta tanda tangan saya dan juga berfoto bersama dengan saya. Penonton sadayana, tong hilapnya dukung Abdi di acara asal Trans 7. Gimana, Sel? Menurut lo, Sel? Saya lihat videonya tadi mirip sekali. Mirip sekali ya? Mirip sekali, iya, Apalagi iya. ketika ada dua foto yang disatukan tadi Satu, ya? iya. Ketika kacanya itu loh. Kalau ngeliat pekerjaannya Mbak Susan gimana? iya. Saya merasa mereka cukup sangat bisa saling mendukung ya. Kamu ngomong apa ya? Nah, jadi kalau saya lihat dia saling mendukung dengan teman-temannya. Teman-temannya? Yang ada di video tadi. Oh gitu, tadi di Iya. video dia sendiri kok. Sendiri. Enggak, di video tadi sama-sama itu dia. Intinya Marcel mengakui bahwa peserta kita kali ini mirip dengan Ita Purnamasari. Betul. Bala-bala. Baik, kalau begitu pemirsa, ketiga peserta sudah tampil dan sekarang saatnya kita kumpulkan kembali mereka. Mari kita sambut ini dia, ketiga peserta kita. Oke, ketiga peserta sudah berkumpul. Sebelum kita melihat atau membacakan profil dari ketiga peserta kita, terlebih dahulu saya akan tanya sama bintang tamu. Mbak Ita Purnamasari, Yup. salah satu dari mereka harus menjadi juara. Oh, iya. Yang menjadi favorit dari Mbak Ita, kira-kira yang mana? Ya tentunya kembaran aku dong. Oke, cakep. Kalau Marcel, Ya, mereka bertiga memang punya talenta yang berbeda-beda. Karakternya juga berbeda-beda. Ketika kita harus memilih salah satu untuk menjadi juara agak susah. agak susah ya? Saya juga untuk menentukannya. Izinkan saya untuk berbicara sebelumnya kepada teman-teman. Durasi habis. Jadi ketika saya punya hidup itu. Udah skip aja, skip. Sel, Iya. gue siapa yang jadi juara? Bukan lo curhat. Tadi udah curhat. Nggak curhat, siapa yang lo idolakan untuk jadi juara? Oh jadi juara? Ya ngomong dong. Ya, dari Mbak tadi Susan. kali. Oh. Mbak Susan, bener nggak? Bukan yang mirip lo? Oke, nggak apa-apa, cukup fair. Kalau gitu Mbak Tiji? Kalau kata Marcel tadi semuanya talenta, siapa yang bilang tadi Pak? Talentanya berbeda-beda. Pertanyaan gue, Gum, talenta lu apa, Gum? Nyanyi tadi. Tadi nyanyi. Nyanyi ya? Oh iya. Jadi saya pegang gugum. Gugum. Mas Amir.
Bang Opi. Tapi gue ngeliat, tapi gue ngeliat dia nih Amir namanya ya. Amir. Amir. Nih, ini sepatu lu nengok ke atas aja. Tapi yang keren nih. Masalahnya di mana? Masalahnya Gimana ngomong ke atas? Gimana ini? Jadi kayak ada yang dilihat gitu. Ya itu lagi ngaca ke mukanya dia. Itu lagi model, Bang. Lagi ngeliat mukanya dia. Perasaan gue dia ngomong begini, tenang bos, tenang bos. Modelnya begitu. Kalau gue lihat Amir nih lebih banyak deket sama si siapa namanya? Gugum. Yosi. Yang mirip Yosi. Ya, gue pilih dia nih. Oke, cakep. Rahasia inti. Satunya nengok ke atas aja. Siapa? Gua sih mirip Gugum. Gugum juga. Novel sih lu Gugum sih tadi, tapi Fel. ternyata gue lebih ke novel gitu. Apa-apa, tepuk tangan saya lagi dong. Baik, terima kasih kepada Maita, Marsha juga ya. Tapi sekarang jangan kemana-mana dulu karena saya akan membacakan profil masing-masing dari ketiga peserta. Untuk itu saya akan berjalan ke sana ya. Tepuk tangan untuk saya dong. Baik pemirsa, di segmen ini nanti voters akan memilih salah satu dari peserta kita yang menjadi favorit mereka. Untuk itu, voters saya ingatkan untuk memilih secara objektif ya. Voters kita terdiri dari teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng di sini. Sudah siap ya tentunya nanti ya. Oke, baik. Dan pemirsa, saya akan membacakan profil dari ketiga peserta kita. Untuk itu sekali lagi mari kita sambut. Inilah ketiga peserta kita. Kita mulai dari peserta yang pertama, Amir. Dari SMA sudah dibilang mirip dengan Gugum Project Pop. Amir bersyukur sekali wajahnya mirip dengan artis. Karena itu dia jadi cepat dikenal banyak orang. Kalau menang, hadiahnya akan diberikan sebagian ke orang tuanya. Karena sang ayah sedang sakit dan sang ibu yang sedang merawatnya di rumah. Baik, itu dia peserta kita yang pertama. Kita lanjut ke peserta kita yang kedua, Novel. Dari SMA, dia juga sudah dibilang mirip dengan Marcel Chandrawinata oleh teman-temannya. Dia sangat sayang sekali dengan ibunya. Dibuktikan sekali ketika hari ibu, dia menuliskan ucapan untuk sang bunda yang ia kirim ke surat kabar di Semarang. Motivasinya ikut asal ingin membuat mamanya bangga tentunya. Ini adalah seorang pemuda yang luar biasa dan cinta dengan ibunya. Kita lanjut ke peserta kita yang berikutnya. Mbak Susan Wuliadi. Di Mall Bandung lah pertama kalinya orang-orang bilang ia mirip dengan Ita Purnamasari. Sehingga dia diajak berfoto dan dimintai tanda tangan. Alasannya untuk mengikuti asal karena ia ingin bertemu langsung dengan Ita Purnamasari. Karena banyak orang yang bilang dia mirip dengan Ita Purnamasari juga tentunya. Ketika peserta masing-masing tadi sudah kita eksplorasi pemirsa. Dan sekarang saatnya untuk voters. Are you ready? Alright, silakan memilih dari sekarang. Waktu Anda untuk memilih tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Voting sudah kita tutup.